Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Yan mengamati lama kapal itu, lalu menggelengkan kepala. Begini, kapal cahaya agung Brahma ini adalah harta Buddhisme. Walaupun sangat kuat, tanpa teknik Buddhis, tanpa pemahaman ajaran Buddhis, tidak mungkin mengendalikannya sepenuhnya. Bahkan ahli tingkat longevity secret pun tidak bisa menjadikannya Dao artifak, kecuali menghancurkan formasi aslinya dan melebur ulang jadi bahan mentah. Tapi itu justru pemborosan besar. Fang Han mendengar, lalu teringat sesuatu. Benar, wanita pembunuh misterius itu. Dia menggunakan teknik teratai pemurni dunia, Jingxi Lian Hua. Itu juga teknik Buddhis, kan? Tapi, apa sebenarnya Buddha Gate Buddhisme itu? Aku belum pernah dengar sama sekali. Yan menjawab dengan nada dalam. Buddha Gate bukan sekte dari dunia Suan Huang. Lebih tepatnya, bukan sekte biasa, melainkan sistem kultivasi yang benar-benar berbeda. Mereka berada jauh, di kedalaman ruang waktu, di luar langit berbintang, bahkan iblis luar pun bisa mereka tundukkan. Metode kultivasi mereka berbeda total dari jalur immortal maupun demon. Mereka pernah datang ke dunia Suan Huang untuk menyebarkan ajaran, tapi entah kenapa, mundur kembali. Sejak itu, keberadaan mereka jadi misteri. Yan lalu menatap kapal itu dengan rakus. Kalau aku bisa menelan kapal ini, kekuatanku akan melonjak drastis. Energi yang murni di dalamnya, puluhan kali, bahkan ratusan kali, lebih banyak dari saat kita membunuh Seven Leaf Demon. Fang Han menghela napas. Sayangnya, aku tidak mungkin mendapatkannya. Namun, lelang dimulai. Harga awal, 50 juta bayang dan seluruh aula langsung sunyi. 50 juta sama dengan 100 hari konsumsi seluruh Yuhuamen. Bahkan Jin dan Master pun bisa bangkrut. Tawaran mulai naik. 51 juta, 52 juta, 55 juta. Pemuda berjubah biru, 58 juta. Fang Han langsung ikut, 60 juta. Pemuda itu akhirnya menyerah. Tiba-tiba, Meng Xiaobai berdiri. Aura seperti raja di antara serigala. 70 juta. Semua orang langsung terdiam. Fang Han pun sadar, ini perang uang sungguhan. Ia segera berkata ke pihak Linglong Fudi. Aku pinjam 100 juta, lalu ke Tian Daoge, dan 100 juta lagi. Total pinjaman, 200 juta. Mereka langsung setuju. Saat itu, suara anak misterius kembali muncul. 80 juta, Meng Xiaobai. 90 juta, Fang Han. 100 juta. Semua orang terkejut. Namun, anak misterius diam. Meng Xiaobai mengira menang. Lalu ia menaikkan 150 juta. Seluruh aula gemetar. Namun, anak itu santai. 200 juta. Fang Han tersenyum. 201 juta. Kini jelas. Anak itu membantu Fang Han. Meng Xiaobai marah. 250 juta. Anak misterius. 260 juta. Tekanan psikologis brutal. Akhirnya, Meng Xiaobai menyerah. Fang Han langsung menutup. 262 juta. Kapal cahaya agung Brahma jatuh ke tangan Fang Han. Semua orang tercengang. Tertin yang membawa kapal itu masuk. Fang Han langsung menyimpannya ke dalam peta Huang Kuan. Ia tidak langsung memakannya. Ia ingin mempelajari, mengendalikan, memaksimalkan nilai. Lalu ia berkata tenang, aku pinjam 100 juta dari masing-masing pihak. Dalam 1 bulan, aku akan melunasi semuanya dengan Yuan Ying dan semua orang terdiam. 200 juta dalam 1 bulan. Itu berarti, produksi obatnya mengerikan. Tidak masuk akal bagi kultivator biasa. Saat semua masih sok, seorang anak masuk ke ruangan VIP. Ia mengenakan gelang Sun and Moon 5-star bracelet. Namun, sudah menjadi Dao ARTIFACT. Fang Han langsung menyadari, ini adalah Nebula Baby, jenius dari Sekte Bintang, dan lebih mengejutkan, dia juga sudah masuk ranah Sentong. Situasi langsung berubah. Fang Han kini memiliki pohon dunia, produksi pil tanpa batas, kapal yang murni, dukungan 2 kekuatan besar, dan sekarang, bertemu, jenius lain dengan Dao artifak. Fang Han sebenarnya sudah lama menebak bahwa suara anak kecil itu adalah Xingyun Baby, Nebula Baby. Dulu, di bawah tanah, anak ini pernah menyelamatkan nyawanya. Dengan bantuan Sun and Moon 5-star bracelet, ia berhasil melangkah ke ranah Sentong. Namun Fang Han tidak menyangka, kekuatan anak ini sekarang sudah berkembang sejauh ini.
bahkan membantu dirinya secara diam-diam. Saudara Fang Han, sudah lama kita tidak bertemu. Sekarang kau sudah mendapatkan kapal cahaya Agung Brahma, bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk bicara? Nebula Baby tersenyum. Gu Mengzun melihat mereka dan berkata, kalau Tuan Muda dari Sekte Bintang menjamin, maka semuanya aman. Fang Han mengangguk, lalu berkata santai, dalam beberapa hari, aku akan datang ke Tiandaoge. Dengan harga 100.000 Yuan Yingdan, aku ingin mengundang senior Gu Mengzun sekali. Gu Mengzun langsung tersenyum lebar. 100.000 Yuan Yingdan sama dengan nilai luar biasa besar. Benarkah itu? Aku memang sedang membutuhkan energi besar untuk kultivasi Baiyang dan sudah tidak cukup. Kalau benar kau punya Yuan Yingdan dalam jumlah besar, aku bahkan bisa menukar dengan harta. Fang Han hanya tersenyum tipis. Ia lalu menoleh kedua wanita dari Linglong Fudi. Dalam beberapa hari, aku juga akan mengunjungi kalian. Aku mungkin butuh bantuan untuk menghadapi pembunuh misterius. Lian Yunfei sedikit berpikir, lalu mengangguk. Kami akan menunggu. Setelah itu, Fang Han dan Nebula Baby langsung terbang keluar dari Tiandaoge. Mereka masuk ke awan, lalu menyembunyikan diri dengan teknik Hai Chang Qigong. Percakapan di dalam awan. Nebula Baby menatap Fang Han dengan kagum. Luar biasa, dalam 1 tahun saja, kau sudah mencapai ranah Heaven and Human. Aku sendiri masih terjebak di tahap memahami Yin Yang. Fang Han langsung bertanya, bagaimana kau tahu itu aku? Dan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Hampir 300 juta Baiyang dan jumlah yang bahkan bisa mengguncang sekte. Nebula Baby menggaruk kepala. Ayahku menyuruhku keluar untuk berlatih. Dia memberiku 300 juta pil untuk dibawa kembali ke sekte. Tapi aku lihat kau butuh, jadi aku pakai saja. Fang Han, ini bukan jumlah kecil. Jika gagal dipertanggungjawabkan, bisa menimbulkan konflik besar di sekte. Nebula Baby melanjutkan, ini juga ujian untukku. Kalau aku bisa mengelola sumber daya dengan baik, aku punya peluang jadi kepala sekte di masa depan. Tapi jujur saja, aku tidak suka beberapa kakak seperguruanku. Fang Han langsung memahami situasinya. Dalam sekte besar, kepala sekte tidak diwariskan, dipilih dari murid sejati. Persaingan sangat kejam. Fang Han berkata dengan tenang. Tenang saja, selama aku ada, posisi kepala sekte itu tidak akan lepas darimu. Dalam hatinya, ia sudah mulai merencanakan sesuatu. Rencana tersembunyi Fang Han. Ia berpikir cepat. Dirinya plus Nebula Baby, Dao Artifak, plus Gu Mengzun, plus Lian Yunfei, bisa jadi cukup untuk membunuh 3 Master Jin dan misterius yang mengincarnya. Ini bukan sekadar pertahanan, tapi rencana pembalikan keadaan. Namun, tiba-tiba, langit awan mereka terbelah oleh cahaya pedang. Seorang pemuda berpakaian putih muncul. Aura tajam, seperti bisa memotong langit. Itu adalah Meng Shaobai. Ia menatap Fang Han dan berkata dingin. Aku sudah lama tahu, Yu Huamen memiliki jenius seperti dirimu. Mewarisi warisan Huang Quan, memiliki Huang Quan Tu, memproduksi Yuan Yingdan, membeli hati orang, dan sekarang, mencoba menyusup ke Sekte Bintang. Ia tersenyum tipis. Hua Tiandu mungkin licik, tapi dibandingkan denganmu, masih kalah jauh. Fang Han langsung waspada, karena semua rahasianya telah dibongkar. Meng Shaobai melangkah maju. Aku sebenarnya ingin mencarimu saat kompetisi gunung dan sungai, tapi tidak sempat. Hari ini, kita selesaikan saja. Perlihatkan kekuatanmu. Gunakan semua yang kau punya. Huang Quan Tu, pedang darah, semua kartu truf. Kalau tidak, kau bukan lawanku. Lalu, ia melirik Nebula Baby. Kau juga berani mengganggu rencanaku membeli kapal itu. Kau perlu diberi pelajaran. Meng Shaobai mengangkat tangan. Majulah. Kalian berdua, lawan aku bersama. Situasi sekarang, Fang Han penuh rahasia dan kekuatan baru. Nebula Baby Dao Artifak plus dukungan sekte besar. Meng Shaobai jenius ekstrim, percaya diri absolut. Pertarungan antar 3 jenius besar akan segera terjadi. Meng Shaobai membelah awan putih dan melangkah masuk. Pedangnya langsung menunjuk ke arah Fang Han dan Nebula Baby. Aura seluruh tubuhnya meledak. Seperti matahari yang terbit, seperti mampu merobek langit, seperti mengguncang matahari dan bulan. Kekuatan semacam itu tidak memberi ruang untuk perlawanan, membuat siapapun ingin tunduk. Fang Han sudah melihat banyak jenius, tapi tidak ada yang seperti Meng Shaobai.
Orang ini berdiri di sana saja sudah memberi perasaan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Tak terkendali, tak terbatas, tanpa hukum. Itulah aura Meng Xiaobai. Namun Fang Han hanya mengernyit sedikit. Lalu berkata dengan tenang, kita berasal dari sekte yang sama. Bertarung di luar seperti ini, apa gunanya? Kalau mau bertarung, lakukan di panggung resmi sekte. Dan soal harta, siapa punya uang, dia dapat barang. Kalau tidak mampu membeli, lalu menyalahkan orang lain. Fang Han tersenyum tipis. Kalau begitu, apa aku boleh menyebutmu miskin? Kata-kata itu seperti pedang. Wajah Meng Xiaobai langsung berubah. Nebula Baby langsung tertawa keras. Hahaha, benar, kau miskin, tak mampu beli harta, lalu datang merampok orang. Mata Meng Xiaobai berkilat dingin. Beberapa garis cahaya pedang halus melesat. Fang Han langsung bergerak. Energi darah, kekuatan Blood Night King. Boom, serangan bertabrakan di depan Nebula Baby. Fang Han mundur satu langkah. Meng Xiaobai hanya sedikit bergetar. Jelas kekuatan Meng Xiaobai lebih tinggi. Itu wajar, Meng Xiaobai sudah melampaui Jin dan Fang Han masih tingkat Heaven and Human. Selisih 3 tingkat besar, namun Fang Han tidak kalah telak. Meng Xiaobai berkata dingin, Blood Night King, Dao artifak, ya, tapi hanya tingkat rendah. Aku ingin melihat, Huang Kuantu. Ia melangkah maju, teknik pedang dilepaskan, indiscriminate killing, langit dan bumi terbalik, yin yang kacau, pedang membentuk bola raksasa berputar. Siapapun di dalamnya, diputar jutaan kali dalam sekejap. Kesadaran bisa hancur total. Fang Han langsung bereaksi. Semua kekuatan dikeluarkan. Black Sun Wind Calamity, Great Sun Fire, Air Seven True Fist, King Kong Handprint. Namun, semua dihancurkan oleh pedang. Berani menjebakku. Fang Han langsung menggabungkan dua lautan kesadaran. Mempercepat casting. Blood Night King berubah jadi bayangan darah. Menebas, membuka celah kecil. Fang Han langsung menggunakan teknik Snake Swallow Escape dan keluar dari jebakan. Meng Xiaobai sedikit terkejut. Cepat sekali, ia tidak tahu Fang Han sudah punya Second Sea of Consciousness. Kecepatan reaksi meningkat drastis. Selain itu, jiwa Fang Han sudah hampir menyalakan Spirit Fire. Ini kemampuan level lebih tinggi. Fang Han langsung menyerang balik. Ribuan bayangan darah muncul, terus sampai pantom. Sulit dibedakan mana yang asli. Namun, Meng Xiaobai tersenyum dingin. Tubuhnya menghilang. Ribuan energi pedang muncul dari kehampaan. Semua bayangan langsung dihancurkan. Yan berteriak dalam pikiran Fang Han. Ini bukan teknik biasa. No Life Sword Dao. Tidak menyisakan jalan hidup. Membunuh tanpa celah. Melawan hukum langit. Ini warisan pedang kuno yang hampir punah. Tiba-tiba, Meng Xiaobai muncul. Menusuk dengan satu pedang. Fang Han langsung merasa seperti hujan musim semi, damai, tenang, hidup. Namun, itu ilusi. Pedang itu, seperti matahari terbit, berubah jadi lautan pedang, menghancurkan segalanya. Fang Han hampir lengah. Boom! Pedang menembus pertahanan Blood Night King, langsung menuju tubuhnya. Namun di saat kritis, Fang Han menyalakan Spirit Fire. Mana terbakar, pecah. Tubuhnya berubah seperti pohon tertiup angin. Menghindar. Dengan gerakan ekstrim, serangan balasan, Blood Night King berubah jadi Weeping Blood Hand. Tangan raksasa berdarah menghantam. Meng Xiaobai berubah jadi bayangan. Pedang menyatu dengan tubuh, menembus serangan. Tiba-tiba, muncul di belakang Fang Han. Pedang diarahkan ke titik kematian di belakang kepala. Serangan ini menciptakan hisapan besar, ruang, waktu, cahaya, energi, semua runtuh ke ujung pedang. Pedang tanpa kehidupan. Tidak memberi peluang hidup sedikit pun. Tidak menyisakan jalan mundur. Pertarungan benar-benar memasuki tahap mematikan. Pedang tanpa kehidupan No Life Sword Dao memang benar-benar bertentangan dengan langit. Ia tampak seperti jalan lurus, namun juga seperti jalan iblis. Setiap tebasan memutus seluruh jalan hidup. Setiap jurus adalah pembunuhan mutlak. Sejak zaman kuno, setiap orang yang menguasai teknik ini menyapu dunia sendirian. Membantai semua penghalang, karena terlalu melawan hukum langit. Sekte ini tidak berkembang, hanya satu orang tiap generasi. Artinya, Meng Xiaobai sekarang adalah pewaris tunggal No Life Sword Dao. Kepala sekte tersebut, murid sejati Yu Huamen, kandidat kuat pemimpin masa depan. Dan alasan dia menantang Fang Han hari ini,
bukan untuk membunuh, tetapi menghancurkan mental Fang Han, menanamkan kekalahan di hatinya. Karena dalam perebutan posisi kepala sekte, Fang Han sudah dianggap ancaman. Serangan mematikan, Meng Xiaobai langsung mengeluarkan jurus inti, Breaking the Void. Semua kekuatan, mana, jiwa, hukum, energi, dipadatkan ke ujung pedang. Ruang runtuh, udara tersedot, segalanya mengarah ke satu titik. Tujuannya jelas, menyedot seluruh Fang Han ke dalam pedang. Fang Han kaget, ini bukan teknik biasa, belum pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa ragu, Fang Han mengaktifkan Linglong Daluotian. Ruang di sekelilingnya berubah seperti papan catur dimensi. Ia lolos dari tekanan pedang. Namun, Meng Xiaobai mencibir, masih ingin lari. Dunia berubah, Dream Killing Realm. Seluruh ruang menjadi hutan pedang, lautan pedang, dunia pedang, realita dan ilusi bercampur. Siapapun yang masuk akan tersesat, tidak bisa membedakan nyata dan palsu. Akhirnya mati. Namun, Fang Han tetap tenang. 5 elemen dalam tubuhnya berputar. Kayu, api, logam, air, tanah. 5 kaisar bersatu. Ditambah Spirit Fire membakar mana. Boom! Ilusi langsung hancur. Fang Han melihat kenyataan. Pedang Meng Xiaobai hanya 3 inci dari tenggorokannya. Udara dingin menusuk. Tubuhnya hampir membeku. Situasi hampir mati. Namun, Blood Night King muncul. Cahaya darah menahan pedang. Fang Han langsung mundur. Namun, Meng Xiaobai muncul lagi. Seperti komet menghantam bulan. Serangan susulan tanpa jeda. Fang Han menyadari, ini musuh paling berbahaya yang pernah dia hadapi. Tidak ada teknik megah, senjata besar, hanya satu hal, pedang absolut. Dan pedang itu, tak bisa dilawan, tak bisa dijebak, tak bisa dihindari lama. Fang Han mulai tertekan. Ia berpikir, kalau saja, dia sudah menyempurnakan elemen tanah. 5 kaisar membentuk siklus penuh. Meng Xiaobai tidak akan sekuat ini. Namun, Nebula Baby akhirnya bergerak. Future Star Teknik, gelang dao artifak bersinar, roh bintang raksasa muncul. Makhluk itu, mengenakan jubah bintang, berdiri di nebula, auranya melebihi Blood Night King. Satu pukulan, langsung menghantam pedang Meng Xiaobai. Meng Xiaobai terpaksa mundur. Saat itu, Blood Night King plus roh bintang, menyerang bersama, 2 dao artifak bersatu. Akhirnya, Meng Xiaobai terpaksa muncul dari bayangan. Kesempatan, Fang Han langsung mengaktifkan 28 kekuatan supranatural sekaligus. Namun, Meng Xiaobai tertawa keras. Hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di kompetisi gunung dan sungai. Dan dia menghilang. Semua serangan Fang Han mengenai kehampaan. Pertarungan selesai. Fang Han langsung merasakan tekanan hilang. Bahaya lenyap. Ia tahu, Meng Xiaobai benar-benar pergi. Ia berkata pelan, pedang itu benar-benar mengerikan. Kalau bertarung lebih lama, hasilnya belum tentu baik. Roh dari gelang berkata, kalau terus bertarung, dia juga tidak bisa mengendalikan situasi. Fang Han mengangguk. Langkah selanjutnya, Fang Han berkata, kita cari tempat aman. Aku harus menyempurnakan kapal Buddha, menyerap Nine Earth Crystal, memperkuat teknik. Kalau tidak, aku akan kalah saat bertemu dia lagi. Nebula Baby mengangguk. Kita punya markas di kota ini. Mereka pun terbang menuju menara besar penuh cahaya bintang. Seven Star Tower. Di dalamnya, energi bintang mengalir deras. Sangat cocok untuk kultivasi. Fang Han langsung duduk. Ia mengeluarkan Nine Earth Crystal. Kultivasi elemen tanah dimulai. Kristal hancur, menjadi energi tanah murni, masuk ke tubuh Fang Han. Perlahan, energi tanah berubah bentuk, seperti naga, seperti ular. Mulai hidup, Huang Di Dao mulai terbentuk. Nebula Baby bertanya, kenapa tidak langsung menyerap kapal itu? Yan menjawab, aku hanya butuh energi yang murninya. Material kapal ini terlalu berharga, bahkan lebih kuat dari Five Prison King. Kalau dimakan, tidak bisa dicerna. Namun, Yan berkata pelan, material ini bisa membuat hartamu naik jadi dao artifak. Ini petunjuk penting. Artinya, Fang Han punya peluang menciptakan dao artifak sendiri. Cerita mulai masuk ke tahap baru. Peningkatan kekuatan besar, persiapan duel ulang vs Meng Xiaobai. Potensi senjata tingkat dao.